Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau prosedur penggambaran plat lantai. Nah, jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan di sini adalah kita melihat dulu dari gambar rencana baloknya. Dari gambar rencana balok ini sebenarnya sudah kita ketahui kedudukan dari plat, mana saja platnya. Nah, bagian yang yang tidak ada platnya itu void-voidnya juga kita sudah tahu di rencana balok, sehingga ini tinggal kita copy saja rencana baloknya. Nah, rencana balok ini kita copy, nanti kita akan buatkan dia dari sanalah sebagai dasar untuk penentuan ininya, rencana plat lantai atau persetujuan penggambaran plat lantainya. Nah, saya matikan dulu gambar layar untuk kolom dan tagnya, kemudian ini saya copy ke atas. Nah, setelah ini kita akan buat yang namanya garis tumpuannya. Garis tumpuannya kita buat dengan cara tumpuan itu terletaknya di 1/5 daripada L-nya. Nah, kita lihat dulu 1/5 dari L panjang masing-masingnya. Nah, ke sisi ininya adalah 4 meter. Kemudian ke sisi lagi satunya, nah adalah 3,5 meter. Nah, dari sinilah kita akan offset ya 1/5-nya, 1/5 dari L-nya. Kalau 1/5 dari L dari segi 350-nya adalah 700 atau 70 cm. Kemudian kita sisi yang 4 meternya tadi adalah berarti 1/5-nya adalah 80. Kita offset 80. Nah, 80. Nah, ini adalah sebentar ini salah. Ini geser ke asnya, pengambilannya dari as. Nah, kita offset, kemudian kita buat rectangle saja bagian dalamnya. Nah, ini adalah garis tumpuannya. Nah, ini garis tumpuannya. Setelah itu kita akan offset ya 10 cm ke dalam itu sebagai untuk tekuan besinya. Nah, ini kita hilangkan seperti itu. Nah, jadi yang luarnya adalah 1/5 dari L-nya. Yang bagian dalamnya adalah, nah itu luarnya, ini bagian dalamnya adalah untuk tekuan 10 cm-nya. Nah, kita isi semuanya untuk keseluruhan, kemudian kita offset 10 cm. Nah, ini adalah sebagai pedomannya. Jadi untuk proses penggambarannya silahkan kalian menggunakan offset, rectangle dan lain sebagainya, tetapi prosedur penggambarannya adalah seperti ini. Nah, setelah semua ini kita kasih garis putus-putus di sini. Jadi kita kasih garis putus-putus dengan menggunakan properties. Kita pilih tipe garisnya, dan kita atur putus-putusnya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kita menggunakan make properties bisa untuk kita samakan ke seluruh filenya. Nah, yang sudah sesuai kita gunakan make properties bisa. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke pemasangan pembesiannya. Jadi kita lanjut ke pemasangan pembesian. Kita ubah dulu layarnya menjadi layar besi di sini. Nah, kemudian kita buat searah horizontal dan vertikalnya. Jadi yang pertama saya akan buat searah vertikal. Saya akan offset di sini 10-10 4 biji, 4 buahnya. Jadi 4 buah ini adalah model penulangannya, saya buat sama. Nah, di sini ada 3 tipe tulangan. Yang pertama adalah ini tipe tulangan yang pertamanya. Kita buat dulu keseluruhan juga tipe tulangan yang seperti ini. Nah, jadi poin pengambilannya lewat 10 cm daripada ininya, tumpuannya. Nah, ini. Kemudian yang garis luar. Yang kemudian berikutnya adalah tulangan. Nah, ini model tulangannya biar kalian paham nih. Nah, kita lanjut ke tulangan berikutnya. Jadi nilai 10 cm tadi itu adalah ambilnya dari awal, tembus di sana, kemudian berikutnya begitu. Nah, ini. Nah, lanjut seperti itu terus. Kemudian ujung, nah lagi satu adalah tulangan bagian bawahnya. Nah, ini bagian bawah, yang tulang bagian bawah. Sampai sana. Nah, ini untuk tulangan yang vertikalnya. Nah, kita buat sekarang yang tulangan horizontal juga sama prosesnya, tapi kita pilih yang bisa memanjang keseluruhan. Saya akan pilihnya di posisi seperti ini.
Nah, kemudian saya geser sedikit biar semua bisa masuk di ininya. Kemudian saya offset sama 10 cm 10 cm. Nah, saya akan lakukan hal yang sama juga. Jadi dari ujung sampai dengan lewatan 10 cm-nya, kemudian tekuk. Nah, begitu juga sama. Ini tulangnya posisinya ada di bagian atas ini. Nanti untuk ininya saya akan buatkan ininya contoh penulangan dengan menggunakan SketchUp nanti. Tapi ini berikutnya adalah model prosedur penggambarannya. Nah, kita lanjut aja. Turun. Kemudian nah ini bentuk tulangannya. Jadi tulangan satu lonjor itu kita dibentuk nanti di pas waktu proses ininya pemasangan tulangan di lapangan. Dibuatkan model tulangan supaya nanti dibengkokkan di sana. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini adalah model tulangannya. Nah, kita akan berikan dia kode dan keterangan. Sekarang kita berikan kode dan keterangannya. Kodenya yang mana diinjak, yang mana di ini. Nah, ini yang di bagian atas menandakan dia segitiganya bagian atas. Kemudian nomor 1 yang bagian atas karena dia bentangnya lebih panjang. Nah, ini juga sama nomor lebih di atas. Kemudian nah ini yang diinjak, bahasanya diinjak atau nomor 1 perhitungannya dari bawah. Nah, ini diinjak nomor 2 dari bawah, kita kasih kodenya lagi 1. Nah, itu garis itu menandakan dia nomor 2 dari bawah. Kita putar di sini sekarang. Kita berikan kode yang lagi satunya di sini. Nah, tinggal kita copy, kemudian kita kasih kodenya di sini. Yang atasnya nomor 2 dari atas ya. Yang bawahnya nomor 1 dari bawah. Nah, ini modelnya. Nah, setelah ini baru kita kasih tagnya atau keterangannya. Kita gunakan T, enter atau tagnya. Kita ganti dulu layarnya jadi layar tag. Kita hidupkan layar tagnya di sini. Oke, di sini kita diameter 8 persen C, jarak 25 cm atau 25 cm lah langsung. Nah, ini kita kasih bawahnya juga sama, artinya setiap diameter setiap tipe besi yang sama itu jaraknya antar besi yang sama itu adalah 25 cm. Tapi untuk yang besi yang untuk masing-masing tipe ini masih berbeda tipe ini jaraknya adalah 12,5. Nah, ini kita copy ke masing-masing ininya, bagian di sininya. Saya ulang pengambilannya biar lebih gampang, kita ambil dari sini. Oke, kita copy ke sini. Nah, beginilah untuk pengkopiannya. Jadi kita taruh di masing-masing itu. Nah, kemudian di sini juga kita rotasi ini biar mudah diinikan. Kemudian kita ambil tagnya saja. Nah, oke, kita lakukan pengkopian hal yang sama di sini juga kita copy, kita masukkan ke masing-masing penulangan pembesiannya. Nah, ini kita kasih sana. Oke. Nah, ini adalah untuk penulangannya. Nah, selanjutnya pemberian kolomnya. Pemberian kolomnya dulu. Pemberian kolomnya dulu. Sorry, kita ubah dulu layarnya menjadi layar kolom. Kita berikan
kemudian ini. Nah, semua kita bentuk dulu ini menjadi layer kolom dulu. Kita isi semua kolomnya dulu. Nah, masing-masing kolom itu semua kita isikan tergantung dari dimensinya, dimensi kolomnya semua. Kalau memang kolomnya bentuknya persegi ya persegi semua. Kalau ada yang bentuk persegi panjang, circle atau yang lainnya silahkan diberikan yang sama juga. Nah, jadi kita semua ambil pengambilannya ya ada di denah rencana lantai 2-nya. Karena penempatan kolom lantai 2 nanti kita tempatkan di rencana platnya. Nah, saya isi semua dulu, habis itu baru kita copy langsung ke plat yang kita telah buat tadi. Nah, selanjutnya kita copy nih. Kita copy, kita tempatkan, kita ambil ininya, kita tempatkan pada rencana plat yang plat yang kita sudah buat, kita tempatkan di sana. Nah, ini. Jadi posisinya ada di sana, sudah masuk ke semua posisi kolom untuk di rencana platnya. Nah, selanjutnya kita kasihkan keterangan, kita rubah tagnya. Nah, tagnya kita rubah di sini menjadi layer tag. Kemudian kita kasih 3 item yang harus ada di sini. Yang pertama adalah keterangan elevasi, yang kedua adalah keterangan platnya, kemudian adalah ketebalan, keterangan ketebalan. Nah, ketebalannya sini 12 cm. Nah, kita taruh di situ, naikkan sedikit, kita taruh. Nah, tebal plat bisa jadi berbeda-beda. Artinya tergantung perencanaannya. Nah, anggap di sini tebal platnya adalah 12 cm. Kemudian ini adalah finish plat levelnya. Finish plat levelnya adalah 355. Nah, ini. Kemudian di sini adalah tipenya. Tipenya ini tergantung ininya, ada yang 2 tumpuan, ada 4 tumpuan, tergantung pemberian tumpuannya. Anggap nih pemberian tipe ini juga berdasarkan daripada elevasi juga bisa. Jadi anggap tipenya tipe A, ada tipe ini. Nah, ini saya blok dulu untuk mempermudah pemindahan. Jadi saya buatkan blok, oke, saya copy. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan di sini adalah elevasi dari masing-masing lantai ini. Elevasinya dapat kalian lihat nanti di denah. Adakah elevasi yang apakah sama semua elevasinya pada elevasi yang turun. Nah, itu void, sebenarnya saya salah di sana voidnya. Nah, ini kita lihat dulu elevasinya di sini berapa sih sebenarnya elevasinya. Kayaknya di sini elevasinya 2. Salah. Coba kasih 2 dulu, kita lihat ke denahnya dulu. Kita lihat denahnya. Denah ini elevasinya 3450. Berarti turunkan 5 cm dari sana. Kita kasih 45, berarti 45 ini belum ada penutupnya, kita kasih 40, berarti ada penutup di atasnya. Nah, ini di sini void, tadi salah, ini adalah void. Ini kolomnya pisah satu kolomnya nih, ada platnya, harusnya garis plat di situ. Void. Besarin. Void tangga. Saya skill 2 kali lah biar ini kita kasih tengah-tengah. Kemudian kita copy sekarang ke void di berikutnya, kita kasih kode keterangan voidnya. Nah, di sini void, di sini juga void. Nah, demikian jadi voidnya. Nah, sekarang tinggal kita berikan keterangan pada kolomnya. Kita kasih keterangan kolom sekarang. Nah, kolomnya di sana misalkan semua saya asumsikan adalah C2 atau kolom nomor 2. Saya misal asumsikan di sini yang persegi kecil-kecil ini saya asumsikan kolom nomor 2. Ini tergantung kolom yang ada di denah kalian masing-masing dan kolom struktur yang sudah dibuat. Nah, saya anggapkan C2 dulu semua.
biar gampang untuk pemberian. Jadi kelengkapan gambarnya seperti ini untuk denah rencana plat. Jadi ada kolomnya, keterangan kolom, kemudian plat. Nah ini. Oke, kita kasih semua dulu. Ini ada platnya sebenarnya nonjol nih. Saya salah, itu di C2 yang sana. Di tengah itu ada plat masuk sedikit. Ada konsol platnya. Kemudian tuh C2, sekarang kita buat nih C1 sama dengan yang di bawahnya. C1. Nah, misalkan demikian. Jadi masing-masing tipe kolom ini atau C itu untuk kolomnya itu berdasarkan daripada dimensi, tulangan besi dan lain sebagainya, penentuan C-nya. Nah, ini sudah hampir selesai. Tinggal kita lagi satu adalah pemberian. Tadinya kita berikan dulu etiket gambarnya sudah bisa. Nah, ini kita berikan etiket gambar. Oke, kita masukkan ke etiket gambarnya dan kita kasih keterangan. Nah, ini adalah gambar kelengkapan atau kelengkapan rencana platnya. Jadi saya harap plat lantai dengan skala ini adalah kelengkapannya. Nah, dari video ini saya harap dapat dipahami dan sekian.